Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini kita tetap membahas terkait dengan seleksi pengangkatan honorer menjadi P3K. Apakah pada tahun ini afirmasi masih tetap diberlakukan khusus kepada honorer teknis? Silakan disimak dan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan, Kemenpan RB setidaknya telah menyiapkan 4 regulasi untuk seleksi CPNS dan P3K tahun 2023. Dikatakan Deputi Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Pak Suharmen bahwa Kemenpan RB sebagai bagian dari Panselnas calon aparatur sipil negara akan menerbitkan 4 regulasi yang mengatur terkait dengan mekanisme dan prosedur penerimaan calon aparatur sipil negara tahun 2023. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang disiapkan tersebut. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang disiapkan tersebut yaitu tentang pengadaan CPNS, P3K tenaga guru, P3K tenaga kesehatan, serta P3K tenaga teknis administrasi. Nah, khusus untuk teknis administrasi, apakah memang tahun ini masih akan ada kebijakan afirmasi atau bonus khusus kepada honorer? Deputi Suharmen mengungkapkan bahwa Menpan RB saat rakor persiapan pengadaan P3K pada 23 Agustus telah menyampaikan bahwa 80% formasi P3K 2023 itu memang khusus untuk tenaga honorer. Agar terisi maksimal, maka Kemenpan RB pun tetap menggodok regulasi khusus untuk honorer kedua dan tenaga non-ASN. Jadi memang khusus 80% formasi pada momen seleksi ini memang khusus disiapkan untuk para tenaga honorer, sehingga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara memang saat ini telah menggodok regulasi agar supaya para tenaga honorer ini bisa terakomodir di dalam momen seleksi P3K. Saat ini teman-teman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara tengah menyiapkan regulasi khusus kepada para tenaga honorer kedua dan tenaga non-aparatur sipil negara. Tujuannya adalah untuk mempercepat penyelesaian persoalan tenaga honorer kedua dan tenaga non-ASN pada umumnya, sehingga formasi 80% yang disiapkan itu betul-betul bisa terisi dengan adanya bantuan afirmasi yang memang dikhususkan untuk para tenaga honorer. Sedangkan di sisi lain pelamar umum tetap diberikan kesempatan tetapi dengan alokasi yang lebih sedikit dibandingkan dengan para tenaga honorer itu. Untuk pelamar umum sendiri itu disiapkan sebanyak 20% formasi yang bisa menampung para fresh graduate atau pelamar umum yang ingin diangkat menjadi aparatur sipil negara, baik itu pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Suharmen juga menegaskan bahwa Kemenpan RB nomor 571 tahun 2023 tentang optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan teknis P3K 2022 itu tidak digunakan pada seleksi 2023, sehingga P3K teknis ini akan menggunakan Permenpan RB dan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang terbaru. Jadi di sini ada jawaban bahwa untuk optimalisasi dan afirmasi yang diberikan kepada tenaga teknis pada seleksi 2022 itu ternyata tidak digunakan di seleksi 2023 ini, tetapi Suharmen menyebutkan bahwa akan ada regulasi terbaru yang memang juga mengatur terkait dengan optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan teknis P3K tahun 2023. Nah rekan-rekan, bagaimana tanggapan rekan-rekan terhadap kebijakan ini? Silakan tuliskan komentar di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.